Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam video TTL Indonesia. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang domain atau daerah asal fungsi. Nah, apakah yang disebut domain dan daerah asal fungsi? Jadi begini nih, di depan teman-teman sekarang sudah ada suatu grafik fungsi. Nah, yang dimaksud grafik domain dari fungsi itu adalah gini. Nah, dalam fungsi kan kita biasanya akan memasukkan suatu nilai X misalnya, sehingga diperoleh nilai Y. Nah, di dalam suatu fungsi itu sendiri ada bermacam-macam kan jenisnya. Nah, dari bermacam-macam fungsi tersebut, tidak semua nilai X dapat dimasukkan. Karena apa? Karena ada beberapa prasyarat yang misalnya kondisi dari fungsi itu tidak memungkinkan untuk dimasukin nilai suatu daerah nilai X tersebut. Atau ketika dimasukkan nilai X, dia tidak akan memunculkan nilai Y yang bagus. Bukan bagus sih, tepat. Nanti akan kita ilustrasikan bagaimana nilai X atau daerah asal X yang tidak mendukung untuk memunculkan domain atau daerah fungsinya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, jenis fungsi polinomial atau suku banyak. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berderajat 1, 2, 3, dan sebagainya. Atau yang paling umum ya sama dengan AX pangkat N ditambah BX pangkat N-1 ditambah CX N-2 dan seterusnya. N ini atau pangkat tertinggi ini mulai dari N sama dengan 1 atau lebih dari 1. Nah, misalkan yang paling gampang nih ya, sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 7, atau Y sama dengan 3x pangkat 3 min 7, dan sebagainya. Atau fungsi linear pun itu bisa disebut sebagai fungsi polinomial. Bagaimana domainnya, domain fungsinya? Jadi gini, kan semua nilai X itu dapat dimasukkan ke fungsi polinomial, iya enggak? Dari minus tak hingga sampai tak hingga akan mampu menghasilkan nilai Y-nya. Jadi ini X-nya berapapun pasti akan ada nilai Y-nya. Maka dari itu domain fungsinya untuk fungsi polinomial adalah X, di mana X itu setiap anggota bilangan real dapat menjadi domainnya. Atau bisa juga kita tulis domainnya adalah X, di mana X diantara minus tak hingga sampai tak hingga. Ini tandanya bulat ya. Oke, kalau masih kurang jelas, kita akan buktikan ke jenis fungsi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi akar, atau dapat kita lukiskan atau kita gambarkan sebagai Y sama dengan akar fx. Nah, fungsi akar inilah yang membatasi nilai X sehingga tidak bisa semua nilai X kita masukkan ke fungsi akar. Misalkan kita punya fungsi ini, Y sama dengan akar X. Ini terpentok oleh syarat bahwa sesuatu yang ada di dalam akar itu harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Maka di sini kita akan punya domain apabila Y sama dengan suatu fungsi, misalnya fungsi akar Sx, maka domainnya Sx lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena akar untuk bilangan negatif itu tidak boleh ya. Akar negatif akan menghasilkan bilangan imajiner. Atau contohnya gini deh, semua bilangan akar kuadrat ya. Ini dalam yang kita maksud adalah akar kuadrat, atau di sini akar pangkat 2 lah. Adakah suatu bilangan di mana bilangan tersebut misalnya n lalu dikuadratkan akan menghasilkan bilangan negatif, misalnya negatif 1? Kan tidak ada kan, kecuali bilangan imajiner. Dan inilah yang berlaku pada fungsi akar. Langsung saja apabila kita punya fungsi ini nih, akar
2x min 7. Ini adalah hx. Berapa domain dari h, atau tentukan domain fungsi hx. Oke, langsung saja. Yang ada di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. 2x min 7 lebih dari sama dengan 0, maka 2x lebih dari sama dengan 7, x lebih dari sama dengan 7 per 2. Maka domain fungsi h itu adalah x, di mana x lebih dari 7 per 2. Tentunya x masih dalam lingkup bilangan real, gitu ya. Nah, kemudian untuk fungsi logaritma, fungsi yang ketiga, kita punya y sama dengan alog fx. Ya, maka untuk dapat mencari domainnya, kita harus memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yang ada bilangan yang ada di dalam log itu harus lebih dari 0. Tidak pakai sama dengan ya, tapi lebih dari 0 ya. Nah, syarat inilah yang otomatis langsung menjadi domainnya. Dengan mudahnya misal kita punya y sama dengan misalnya log berapa misalnya? X kuadrat min 6x plus 8. Tentukan domain dari y. Berapa kira-kira, ayo. Nah, langsung saja kita penuhi syaratnya. X kuadrat min 6x plus 8 atau yang ada di dalam akar harus lebih dari 0. Ini berarti akan menjadi x min 2, x min 4 lebih dari 0. Atau kalau kita gambarkan di garis bilangan 2, 4, kita tes mana daerah yang nilainya positif lebih dari 4. Oke, kita pasang lebih dari 4 di sini, berarti positif ya. Di sini negatif, di sini positif. Berarti ini kita arsir, ini kita arsir juga. Ternyata ini memenuhi bahwa x kurang dari 2 atau x lebih dari 4. Nah, inilah domain fungsi tersebut. Atau kalau kita tuliskan ke dalam bentuk penulisannya, dy ini sama dengan x di mana nilai x kurang dari 2 atau x lebih dari 4, dan x ini masih dalam lingkup bilangan real. Kemudian jenis fungsi berikutnya adalah fungsi trigonometri. Misalkan kita punya y sama dengan sin x atau y sama dengan cos x. Nilai y sama dengan sin x atau y sama dengan cos x ini memiliki domain fungsi untuk semua bilangan real, atau kita tuliskan saja sebagai x, di mana x adalah seluruh anggota bilangan real. Berapapun dimasukin nilai x-nya akan tetap punya nilai y, atau tetap punya nilai fx. Makanya domainnya seluruh bilangan real. Contoh yang lain misalkan gimana? Y sama dengan tangan x. Apakah y sama dengan tangan x ini adalah suatu memiliki domain seluruh bilangan real? Kita cek tangan itu apa sih? Tangan kan adalah sin per cos kan, sin x per cos x. Berarti domainnya gimana? Kita jelaskan di nomor 5 nih. Kelima adalah fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Misal y sama dengan mx, suatu fungsi dibagi dengan nx. Maka domainnya atau df ini adalah semua nilai x, di mana nx ini tidak sama dengan 0. Jadi kalau pecahan ini tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 hasilnya akan tak hingga atau tidak terdefinisi. Nah, kita balik ke nomor 4, kita punya y sama dengan tangan x. Itu kan adalah sin x dibagi cos x. Berarti di sini kita punya domain cos x tidak boleh sama dengan 0. Nah, itulah nanti dicari berapa nilai x-nya, ketemu berapa, itulah domain fungsi tangan ya. Kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3 dan gx sama dengan akar x min 4. Tentukan domain masing-masing df bunderan g dan g bunderan f. Oke, kita cari dulu masing-masing fungsinya ya. Di sini kita punya f bunderan g, itu kan berarti f gx kan. Ini berapa? Nah, ini akan sama dengan g-nya, gx-nya kita masukin ke fx. Akar x min 4
dikuadratin dikurangi 3, berapa nih? X min 4 kurangi 3, berarti X min 7. Sekarang G bunderan Fx ini sama dengan G Fx kan, sama dengan Fx nya kita masukin ke Gx sama dengan akar X kuadrat min 3 lalu dikurangi 4 sama dengan akar X kuadrat min 7 gitu ya. Nah oke, sekarang kita akan pertama-tama mencari domain F bunderan Gx. Oke, sekarang kita akan punya F bunderan Gx ini sama dengan X min 7. Ini kita misalkan sama dengan P ya, X sama apa, sekian sama dengan P sama dengan X min 7. Nah domain dari P, kalau P nya sama dengan X min 7 itu berapa? X anggota bilangan real kan, karena berapapun nilai X nya akan memenuhi. Lalu kita lihat fungsinya F bunderan Gx, kita ambil G nya doang aja. Domain G sama dengan akar X min 4. G nya ini domainnya berapa? X min 4 harus lebih dari sama dengan 0 kan, atau X lebih dari sama dengan 4. Nah domain F bunderan G itu tidak lain adalah domain dari P diiris dengan domain G. Domain dari P sama dengan X anggota bilangan real ya kan, berarti berapapun bisa. Sedangkan untuk domain dari G itu X lebih dari sama dengan 4, berarti kita ambil irisannya domain F bunderan G X itu adalah X dimana X lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Lalu sekarang kita akan mencari domain G bunderan Fx. G bunderan Fx ini kan sama dengan akar X kuadrat min 7 ya. Kita anggap aja sebagai gini. Q itu sama dengan akar X kuadrat min 7. Nah Q ini akan memiliki domain atau dq berapa nih? Yang ada di dalam akar harus lebih dari sama dengan 7 kan. Berarti domain Q nya adalah X kuadrat min 7 lebih dari sama dengan 0. Berarti ini X plus akar 7 X min akar 7 lebih dari sama dengan 0. Berapa nih? Berarti X kurang dari min akar 7 atau X lebih dari 7 kan. Ini kan domainnya Q. Oke. Seperti biasa, apabila kita ingin mencari domain G bunderan F dari X, kita ambil F-nya doang. Domain F, apabila Fx-nya berapa nih? X kuadrat min 3 kan? Maka domain fungsi Fx, X anggota bilangan real. Bilang X berapapun bisa kan dimasukkan. Nah lalu sekarang kita iris nih. Domain G bunderan F sama dengan domain dari Q, kita iris dengan df. Hasilnya berapa? Ini ya hasil irisannya, yaitu X dimana X kurang dari min 7 atau X lebih dari sama dengan akar 7. Sorry. Nah gini ya. Oke, sampai sini sudah jelas admin kira. Tipsnya kita cari dulu domain Q-nya, lalu domain misalnya G bunderan F, berarti kita cari domain F-nya aja, lalu kita iriskan. Triknya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.